Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi pada mata kuliah PKN yang berjudul Hak Asasi Manusia. Kelompok kami terdiri dari Trida Krismawati dengan NIM 263, Edelin Gracilia dengan NIM 264, Nadine Olivia dengan NIM 266, dan Salma Khairuna dengan NIM 267. Yang pertama akan saya bahas adalah hak dan hak asasi. Keberhasilan sebuah negara hukum demokratis terletak pada sejauh mana hukum yang dimilikinya baik, adil, dan pasti, dan dilaksanakan di atas dasar nilai-nilai dasar kemanusiaan. Secara negatif, hukum tidak legitim kalau ia mengabaikan 3 tuntutan dasar. Itu berdasarkan Frans Magnus Suseno tahun 1988. Jaminan terhadap tegaknya 3 prinsip dasar manusia itu tampak dalam upaya-upaya sadar untuk menegakkan hak-hak asasi manusia atau human rights, yaitu suatu tema yang dewasa ini semakin menjadi kompas, pedoman arah dalam penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional. Setiap orang mempunyai sesuatu yang tidak boleh diambil alih oleh orang lain. Misalnya, manusia itu ada dan hidup. Maka ia berhak atas keberadaan dan hidupnya termasuk keyakinan budi dan kebebasan kehendaknya. Di sini kita temukan bahwa yang menjadi sumber dari hak-hak adalah kemanusiaan. Dari kemanusiaan, hak-hak itu lahir dan kemanusiaan itu sekaligus menjadi batasnya. Hak-hak yang lahir dari asas kemanusiaan disebut hak-hak asasi manusia. Tidak semua hak-hak bisa disebut hak asasi, tetapi semua hak manusia bertalian dengan hak asasi. Hak asasi manusia dan ciri-cirinya. Hak asasi manusia merujuk kepada hak dan kebebasan dasar manusia. Contohnya adalah hak-hak sipil dan politik. Civil and political rights seperti hak atas hidup dan kebebasan berbicara, dan kesamaan di depan hukum. Yang kedua ada hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi, social, cultural, and economic rights, seperti hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas makanan, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan. Next. Terdapat beberapa rumusan yang dapat mendefinisikan hak asasi manusia. Yang pertama, HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, HAM berlaku universal untuk siapa saja dan di mana saja, tidak dapat diambil oleh siapapun, melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta sebagai landasan moral dalam bergaul, dalam berhubungan dengan manusia lain. Dalam hal ini juga, setiap manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Yang kedua, HAM adalah hak yang lahir dari kemanusiaan manusia. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan melekat pada diri manusia. Hak ini dimiliki manusia sejak perkandungan dan kelahirannya, serta kehadirannya dalam masyarakat. Maka, hak itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. HAM juga dapat didefinisikan sebagai kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nurani berkenaan dengan hal-hal yang asasi atau layak. Definisi hak asasi manusia menurut para ahli, yang pertama menurut A.J.M. Milne. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki umat manusia pada segala masa dan segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. Yang kedua menurut C. de Rover. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan pada segala umur. Hak itu mungkin dapat dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum. Selanjutnya, ciri-ciri HAM. Yang pertama, HAM merupakan memiliki kepemilikan bersifat kodrati, mengandung spiritual dan ciri etis moral. Artinya, HAM itu inherent dalam kodrat kemanusiaan. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan dipandang sebagai karunia pemberian Sang Pencipta. Ciri ini terlihat dari kehidupan manusia yang tidak bisa menjalani kehidupan tanpa hak-hak tersebut, dan dengan adanya hak ini, manusia dapat lebih memuliakan Tuhan Sang Pencipta dan mengandung ciri etis moral.
Ciri etis moral artinya HAM mengungkapkan tuntutan-tuntutan dasar martabat manusia yang dirumuskan dalam hukum positif sebagai norma-norma dasar. Yang kedua, HAM itu bersifat universal, artinya berlaku pada semua orang dimanapun dan kapanpun, tanpa memandang jenis kelamin, kondisi jiwa dan raga, ras, agama, suku, bangsa, dan lainnya. Yang ketiga, HAM itu bersifat supralegal, yang artinya berada di atas hukum positif negara dan menuntut dengan keras pemenuhannya dari pihak lain, termasuk negara. Artinya, hak-hak asasi tidak boleh dan tidak bisa dilanggar, dibatasi, dan dihapuskan oleh pihak manapun, termasuk negara. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Sejarah perkembangan HAM adalah proses refleksi manusia sepanjang sejarah tentang gugus hak yang diklaim sebagai milik manusia sejak ia tercipta, yang hakikatnya adalah pemberian Tuhan, bukan pemberian dari pihak lain. Karena itu, HAM tidak bisa seenaknya dilanggar atau dihapus oleh pihak manapun. Proses refleksi itu berawal ketika mulai tumbuh kesadaran manusia akan nilai-nilai dasar kehidupan manusia, seperti kesamaan, kebebasan, dan solidaritas. Next. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ini berasal dari Inggris. Nah, berawalnya ini, Inggris dikenal sebagai tempat kelahiran paham hak asasi manusia, yaitu dimulai dari penandatanganan Magna Carta Libertatum di Inggris pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland atas konflik dengan Gereja Katolik Roma. Magna Carta Libertatum itu adalah piagam Inggris tahun 1215 yang membatasi kekuasaan absolut monarki Inggris sejak Raja John Lackland dan seterusnya diubah dengan beberapa modifikasi oleh Raja Henry III pada tahun 1216, 1217, dan 1225. Oleh bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris, Magna Carta dianggap sebagai dokumen konstitusional besar pertama yang memberikan ciri khas tersendiri sepanjang masa bagi sejarah kerajaan Inggris dan merupakan awal mula dan peletak dasar konstitusional bagi paham kebebasan. Nah, yang kedua, ada penandatanganan Petition of Rights pada tahun 1628 oleh Raja Charles I atas desakan para utusan rakyat atau House of Commons. Nah, Petition of Rights ini di mana Raja Charles berhadapan dengan para utusan rakyat secara tidak langsung menunjukkan kaitan erat antara hak asasi manusia dengan demokrasi. Nah, yang ketiga ada pernyataan habeas corpus, itu di tahun 1678, yaitu merupakan suatu dokumen bernilai sejarah tinggi tentang keberadaan hukum. Di dalamnya ditetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu 3 hari kepada seorang hakim dan diberitahu mengapa ia ditahan, atas tuduhan apa ia ditahan. Nah, selanjutnya ada penandatanganan Bill of Rights pada tahun 1689 oleh Raja William dari Orange, William III, menggantikan Raja James II. Sebagai hasil dari pergolakan politik dahsyat yang disebut The Glorious Revolution. Next. Selanjutnya ada dari Amerika Serikat dan Perancis. Pada abad ke-18 terjadilah dua revolusi besar di dua negeri jajahan Inggris, yaitu Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776 dan Perancis pada tanggal 26 Agustus 1789. Gagasan-gagasan filosofis John Locke berpengaruh sangat kuat di dua negara itu. Hal ini dapat dilihat dalam Declaration of Independence di Amerika Serikat dan Declaration des Droits de Hommes et des Citoyens atau Declaration of the Rights of Man and of the Citizen di Prancis. Selanjutnya ada The Universal Declaration of Human Rights atau bisa disingkat dengan UDHR pada tahun 1948 dari PBB. Inilah puncak sejarah perkembangan refleksi dan perumusan hak-hak asasi manusia. Dikatakan puncak karena untuk pertama kalinya negara-negara sedunia tergerak oleh kekejian Perang Dunia II, merefleksikan, merumuskan, dan menandatangani serta memaklumkan hak asasi manusia. Rumusan hak-hak itu di dalam UDHR dipandang sebagai moral, politikal,
legal framework, and as a guideline dalam membangun dunia yang lebih aman, damai, dan bebas dari ketakutan akan perang, penindasan, serta perlakuan yang tidak adil. Perkembangan HAM di Indonesia. Dalam hal hak-hak asasi manusia di Indonesia, sejauh Pancasila Dasar Negara merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa, dapat dikatakan bahwa Indonesia sesungguhnya sudah menghayati dan mengamalkan hak asasi itu jauh sebelum menjadi sebuah negara. Misalnya, sejak abad ke-19, Raden Ajeng Kartini sebagai salah seorang tokoh emansipasi wanita telah mengungkapkan pemikirannya mengenai hak-hak asasi manusia melalui surat-suratnya. Setelah menjadi negara pada 17 Agustus 1945, Indonesia secara formal mencantumkan pengakuan dan penghargaan hak-hak asasi manusia itu di dalam pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 27, 28, 29, 30, dan 33. Lalu tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB 10 Desember 1948. Kemudian untuk the Universal Declaration of Human Rights terjadi pada 10 Desember 1948. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 yang mencantumkan pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia itu sudah terjadi pada 18 Agustus 1945. Lalu, kemudian ada paham HAM seturut rumusan bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang dipandang sebagai sumber normatif hukum positif Indonesia syarat dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Pada alinea 1 menyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea ini mengandung pengakuan yuridis yang tegas terhadap hak asasi manusia atas kemerdekaan. Pengakuan yang sama juga terdapat di dalam rumusan UDHR pasal 1, yaitu paham bangsa Indonesia tentang manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial. Lalu ada juga pada alinea ketiga yang berbunyi, atas berkas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaannya. Alinea ini menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan beberapa nilai dasar hidup manusia berikut. Kemudian ada pada alinea 4 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea ini menegaskan aliran pengertian negara persatuan sebagai suatu persekutuan hidup bersama atau convivium yang didirikan atas dasar konsensus para pendiri negara. Sebagai negara persatuan, Indonesia menegaskan diri sebagai negara yang A. Yang pertama itu adalah demokratis, yaitu berdasar kedaulatan rakyat, dan yang B yaitu berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, batang tubuh UUD 1945 bab 10A pasal 28A sampai 28J. Dalam UUD 1945 yang asli, HAM pada hakikatnya diakui eksistensinya dalam negara kesatuan Republik Indonesia, namun tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi terkandung secara implisit. Hal ini dikarenakan adanya pandangan untuk menghindari penilaian bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang menganut paham liberalisme. HAM terkandung secara implisit dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama, pada pasal 27 berbunyi, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya dalam pasal 28 berisi tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik dengan lisan maupun tulisan. Selanjutnya yang terakhir dari pasal 29 berisi tentang kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Selanjutnya, dalam UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, istilah hak asasi manusia dimodifikasi menjadi hak dan kebebasan dasar manusia. Dalam UUD RIS 1949, yang terdiri dari 197 pasal tercantum dalam pasal 7-33 bagian 5, sedangkan dalam UUDS 1950 yang terdiri dari 146 pasal tercantum dalam pasal 7-34 bagian 5. Selanjutnya dalam periode 1957 sampai 1959, pada sidang-sidang konstituante terjadi perdebatan tentang dimuat tidaknya HAM dalam UUD yang akan datang. Namun sebelum terjadi kesepakatan, konstituante dibubarkan dengan adanya dekret Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya dalam masa Orde Baru terbagi menjadi 3. Yang pertama dalam TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang P4 Eka Prasetya Pancakarsa. Penjelasan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dinyatakan manusia diakui dan diberlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajat, yang sama hak dan kewajiban asasinya. Selanjutnya dalam TAP MPR nomor 4 tahun 1978 tentang GBHN dan GBHN 1983 yang menyatakan dalam usaha pembangunan hukum nasional perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Yang terakhir dalam GBHN 1988. Perumusan 1978 dan 1983 diubah menjadi dalam usaha pembangunan hukum perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk pengembangan dan menegakkan secara serasi hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Next. Dalam era reformasi birokrasi dan kehidupan nasional mempunyai korelasi positif terhadap HAM. Hal ini memberi kontribusi besar bagi upaya menekan praktik pelanggaran HAM dan memperkuat perlindungan HAM. Selanjutnya dalam UUD 1945 yang diamandemenkan 4 kali, adanya sebuah bab khusus dengan 10 pasal yang berjudul Hak Asasi Manusia, yaitu bab 10A dengan pasal 28A sampai 28J. Hal ini menunjukkan para penyelenggara negara menganggap persoalan yang dibicarakan dalam bab khusus ini sebagai suatu tuntutan yang penting dan mendesak dalam menyelenggarakan kehidupan negara. Rumusan dalam pasal-pasal tersebut sesuai dengan pasal dalam The Universal Declaration of Human Rights dari PBB dan hak asasi manusia dinyatakan secara eksplisit dan terinci. Ada pula Komnas HAM dikukuhkan keberadaannya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini berbicara tentang berbagai macam aturan hukum tentang hak asasi manusia, perlindungan HAM, pembatasan dan terhadap kewenangan pemerintah serta Komnas HAM sebagai lembaga pelaksana dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah klasifikasi HAM. Menurut Frans Magnisuseno, ada 4 kelompok hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak-hak asasi negatif atau liberal. Itu yang dimaksud adalah kelompok hak asasi ini diperjuangkan oleh liberalisme yang pada hakikatnya melindungi kehidupan pribadi dari campur tangan negara dan kekuatan sosial lainnya. Hak-hak asasi itu berdasarkan kebebasan dan hak individu untuk mengurus diri sendiri dan oleh karena itu juga disebut hak-hak kebiasaan. Misalnya hak asasi hidup, keutuhan jasmani, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan beragama, kemudian adalah kebebasan berpikir. Yang kedua adalah hak-hak aktif atau demokratis. Ini adalah yang dimaksud kelompok hak-hak asasi ini merupakan hak-hak demokratis yang diperjuangkan oleh kaum liberal dan republikan. Dasar dari hak-hak ini adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat, yaitu paham yang menyatakan bahwa rakyat yang berdaulat bukan raja ataupun sekelompok penguasa. Hak-hak itu disebut aktif karena merupakan hak atas suatu aktivitas manusia, yaitu hak untuk menentukan arah perkembangan masyarakat. Yang ketiga adalah hak-hak asasi positif. Hak-hak asasi positif ini adalah terdapat pelayanan wajib diberikan oleh negara, misalnya hak asasi perlindungan hukum. Di sini termasuk hak atas perlakuan yang sama di depan hukum.
hak agar suatu pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki tidak dibiarkan. Hak-hak ini juga menjamin keadilan di pengadilan. Yang keempat adalah hak-hak asasi sosial. Hak-hak asasi sosial ini merupakan perluasan paham tentang kewajiban negara dan merupakan hasil kesadaran yang tumbuh pada kaum buruh dalam perjuangan mereka melawan kaum borjuis atau pemilik modal termasuk para bangsawan untuk memperoleh hasil kerja mereka yang wajar. Next. Selanjutnya adalah klasifikasi HAM, the Universal of Human Rights. UDHR atau Universal Declaration of Human Rights itu dibuat oleh Komisi PBB yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt yang diadakan pada tanggal 10 Desember 1948. UDHR ini membuat 38 pasal yang menjelaskan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang fundamental yang seharusnya dinikmati oleh seluruh umat manusia. Deklarasi UDHR ini juga mengikat secara formal dan moral anggota PBB pada tahun 1957 yang dilengkapi oleh 3 perjanjian, yaitu yang pertama adalah International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights, yang kedua adalah International Covenant on Civil and Political Rights, yang ketiga adalah Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Next. UDHR dapat diklasifikasikan ke dalam 6 macam hak, yaitu yang pertama adalah hak-hak yang termasuk hak personal. Hak personal merupakan jaminan minimum yang perlu ada untuk kebutuhan jasmania, di antaranya adalah hak untuk hidup. Yang kedua adalah perlindungan dari diskriminasi atas dasar seks, warna kulit, ras, agama, bahasa, atau pandangan politik. Yang ketiga adalah pelarangan atau perbudakan. Yang keempat adalah perlindungan atas tindakan kekerasan seperti penyiksaan serta hukuman yang merendahkan martabat manusia. Yang kelima adalah persamaan di depan hukum. Yang keenam adalah hak untuk menjadi warga negara suatu negara termasuk mengubah kewarganegaraan. Yang kedua adalah hak-hak yang termasuk hak legal. Hak legal adalah perlindungan bagi seorang yang berhubungan dengan sistem hukum dalam suatu negara, di antaranya untuk tidak diperlakukan dalam penangkapan dan penahanan sewenang-wenang atau dibuang. Yang kedua adalah pengadilan yang adil. Yang ketiga adalah perlakuan terhadap seseorang sebagai tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan. Yang keempat adalah untuk tidak mencampuri kehidupan seseorang seperti keluarga, rumah tangga, surat menyurat, serta mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang. Yang ketiga adalah hak-hak yang termasuk hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik adalah hak yang dibutuhkan untuk memperkuat warga negara dalam berpartisipasi dan dalam mengontrol negara, di antaranya hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakilnya. Yang kedua adalah hak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan yang dilakukan secara teratur, rahasia, dan bebas. Yang keempat adalah hak-hak yang termasuk hak subsistensi. Hak subsistensi adalah hak untuk menjamin adanya sumber daya guna menunjang kehidupan minimum. Dan yang kelima adalah hak-hak yang termasuk hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk menjalin kehidupan yang layak sebagai manusia yang bermartabat, di antaranya hak akan jaminan sosial. Yang kedua adalah hak untuk memperoleh dan memiliki pekerjaan berbentuk serikat ataupun hak untuk memperoleh pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama. Dan yang terakhir adalah hak-hak yang termasuk hak sosial dan kultural. Hak sosial dan kultural adalah hak yang melindungi kehidupan pribadi dan budaya, di antaranya hak untuk
Untuk kehidupan pribadi, yang selanjutnya ada hak untuk menikahi dan membina rumah tangga, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk menikmati hasil kebudayaan. Dasar penetapan hak asasi manusia. Dalam hal ini, tuntutan hukum kodrat terhadap hukum positif atau hukum negara. Hukum kodrat menuntut hukum positif atau hukum negara agar sesuai dengan standar-standar moral prapositif. Tuntutan ini terpenuhi dengan merumuskan standar-standar moral prapositif itu dalam bentuk hak konkret yang dapat dimasukkan ke dalam hukum positif sendiri, sebagai jaminan bahwa hukum itu tidak melanggar norma prapositif itu. Jadi, hak asasi merupakan usaha untuk menerjemahkan keyakinan-keyakinan tentang martabat manusia ke dalam bahasa hukum yang konkret. Tujuannya agar hak-hak itu seperlunya dapat dipaksakan pelaksanaannya di depan pengadilan. Hak-hak asasi diciptakan dari mengungkapkan sejarah, pengalaman sekelompok orang yang secara mendalam mempengaruhi dari segi martabat manusia. Kewajiban asasi. Hak-hak asasi positif dapat kita tampung dalam suatu kerangka yang mengoperasionalkan tuntutan-tuntutan martabat manusia dalam dua bentuk. Yang pertama ada hak hukum, seperti hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk diadili menurut hukum tanpa diskriminasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua ada hak kewajiban politik seperti hak asasi pendidikan yang berarti kewajiban politik negara untuk menempuh sumber daya upaya guna menjamin sarana pendidikan yang memadai bagi segenap anggota masyarakat. Hak ini tidak dapat dituntut secara individual di pengadilan karena berkaitan dengan kewajiban politik yang harus ditagih secara politik juga. Selanjutnya ada kemutlakan dan relativitas hak-hak asasi manusia. Yang pertama kita akan membahas tentang relativitas hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia sudah jelas relatif dari dua sudut. Yang pertama ada rumusan konkret sebuah hak asasi selalu hanya mungkin kurang lebih sesuai dengan apa yang mau dioperasionalisasikan, yaitu sesuai dengan tuntutan tertentu martabat manusia. Suatu rumusan konkret tidak pernah sempurna, selalu masih dapat dibuat lebih tepat, lebih tajam, lebih jelas, dan kurang ambigu. Jadi selalu ada kemungkinan untuk diperbaiki. Tak ada rumusan suci, dan itu berlaku pula bagi isi suatu rumusan. Yang kedua, ada suatu tuntutan martabat manusia dianggap perlu dirumuskan sebagai hak asasi selalu menunjuk pada sistem kekuasaan atau struktur sosial budaya tertentu yang mengancam harkat manusiawi kehidupan sebagian anggota masyarakat itu. Di luar konteks itu, hak-hak asasi tidak akan dimengerti dalam maksud yang sebenarnya, akan dianggap asing atau bahkan dianggap sebagai gangguan terhadap pola kehidupan sosial yang dianggap cukup memadai. Next. Yang kedua, akan membahas tentang relativitas dari relativitas hak-hak asasi. Relativitas hak-hak asasi manusia itu sendiri relatif. Itu berarti rumusan-rumusan konkret selalu masih dapat diperbaiki. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa apa yang mau dirumuskan sendiri perlu dipertahankan. Yang relatif adalah bentuk ungkapan, sedangkan apa yang mau diungkapkan justru dianggap mutlak. Dalam arti ini, keberlakuan hak-hak asasi adalah universal dan absolut. Selanjutnya adalah hak asasi manusia dan demokrasi. Hak asasi manusia ini berkaitan dengan rakyat atau penduduk suatu negara. Ini yang dimaksud adalah rakyat inilah yang harus diperhatikan seluruh hak asasinya agar negara dapat mencapai apa yang menjadi makna dan tujuannya. Dalam sistem pemerintahannya ada juga demokrasi. Nah, hak asasi manusia ini juga berkaitan erat dengan demokrasi. Bagaimana bisa? Karena tanpa menghormati, menjunjung tinggi dan melaksanakan hak-hak asasi manusia, misalnya kemerdekaan, berpendapat, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas dan rahasia, penegakan hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran, hak berserikat, hak
mendirikan partai politik, mungkin demokrasi tidak mungkin ada. Dan untuk itu ada dua syarat esensial yang menurut pandangan Dorothy Pickles. Yang pertama adalah harus sanggup menyerap seakurat dan sebanyak mungkin opini rakyat tentang siapa yang pantas menjadi pemimpin pemerintahan dan wakil-wakilnya, dan tentang bagaimana mengelola dan menyelenggarakan kehidupan negara dalam segala aspek, agar negara sungguh memainkan perannya sebagai lembaga pemersatu yang menjamin kehidupan yang manusiawi bagi seluruh rakyat. Yang kedua adalah harus memberikan jaminan kepastian bahwa mereka yang sudah dipilih oleh rakyat senyatanya melakukan apa yang dikehendaki rakyat sebagai pemilih, dan mereka semua yang sudah dipilih itu sewaktu-waktunya dapat digantikan atau diberhentikan manakala mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki rakyat pemilih. Next. Menurut Robert Adal mengemukakan 5 nilai utama demokrasi. Yang pertama adalah adanya hak yang sama dan merata bagi seluruh rakyat. Yang kedua adalah adanya partisipasi aktif dari seluruh warga negara yang sudah dewasa dalam setiap proses pembuatan keputusan kolektif yang mengikat warga negara. Yang ketiga adalah adanya pengertian dan pemahaman yang jelas di pihak rakyat terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara. Yang keempat adalah adanya kontrol akhir oleh rakyat, di mana setiap keputusan final atas suatu kebijakan negara berada di tangan rakyat. Yang kelima adalah adanya sifat inclusiveness, terbukti, akomodatif, dan tidak diskriminasi. Selanjutnya ada 8 HAM yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah kebebasan untuk mendirikan dan ikut serta dalam organisasi. Yang kedua adalah kebebasan menyatakan pendapat. Yang ketiga adalah hak untuk memilih. Yang keempat adalah hak untuk dipilih dalam jabatan-jabatan publik. Yang kelima adalah hak pemimpin politik untuk dapat bersaing, mendapatkan dukungan dan suara rakyat. Yang keenam adalah hak untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber alternatif. Yang ketujuh adalah pemilihan yang teratur, jujur, adil, rahasia, dan yang terakhir adalah adanya lembaga-lembaga yang dalam membuat kebijakan pemerintah tergantung dengan apa yang diperolehnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Komnas HAM, hakikat, tujuan, visi, dan misi Komnas HAM. Komnas HAM pada hakikatnya adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, yang kedudukannya setingkat dan sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian. Fungsinya adalah melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Kedudukannya yang setingkat dan sama dengan lembaga-lembaga negara lain itu karena Komnas HAM berkecimpung dalam suatu bidang yang vital, fundamental, dan mutlak perlu bagi keberadaan sebuah negara konstitusional atau negara demokrasi konstitusional, yaitu hak-hak asasi manusia. Komnas HAM didirikan secara khusus untuk menumbuh kembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Visi dari Komnas HAM adalah terwujudnya perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia bagi semua warga negara. Misinya ada meningkatkan kinerja menjadi lembaga yang profesional, berwibawa, dan dipercaya oleh masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua ada menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dalam masyarakat yang terintegrasi agar mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang ketiga ada mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemegang kepentingan atau stakeholders bagi perlindungan dan penegakan HAM.
Next, Rida. Pelanggaran dan pengadilan HAM. Untuk pelanggaran HAM, yang pertama ada perbuatan atau tindakan melanggar hak-hak asasi manusia, dan kedua, perbuatan seseorang atau kelompok orang, baik disengaja ataupun tidak akan dikenakan hukum. Kemudian dalam segi akibat yang ditemukan dari korban, secara yuridis pelanggaran HAM terbagi dua, yaitu ada pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Kemudian dalam segi cara, pelanggaran HAM dapat saja terjadi aktif secara langsung dan pasif secara tidak langsung. Rida? Oke, selanjutnya adalah Komnas HAM mengklarifikasikan pelanggaran HAM hak asasi manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah penangkapan dan penahanan sewenang-wenang atau penahanan sipil. Yang kedua adalah penghilang secara paksa. Yang ketiga adalah penyiksaan dan perbuatan kejam. Yang keempat adalah pembunuhan di luar proses pengadilan. Yang kelima adalah hak memperoleh keadilan. Yang keenam adalah hak-hak lain-lain perlakuan seperti intimidasi dan tindak kekerasan. Next. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat ini yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, ataupun kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian. Yang keempat adalah memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah memindahkan secara paksa-paksa atas paksa anak-anak dari kelompok tertentu. Yang selanjutnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Upaya-upaya penegakan HAM terbagi dua, ada pencegahan dan juga penindakan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.